Oke, kembali lagi dengan saya Madagarisma. Ya, yang di part sebelumnya atau sesi sebelumnya itu kita bahas mengenai advanced plastic injection mold, di mana ada beberapa yang kita bahas di dalamnya gitu ya. Advanced mold. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan mengenai part analisis untuk chapter 2 di sesi ketiga, di mana ada part preparation. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa pertimbangan desain yang paling penting untuk area plastic injection mold itu sendiri. Apa kira-kira? Ya, mungkin semua sudah tahu bahwa yang penting adalah draft angle. Nah, kita akan bahas mengenai draft angle di beberapa tipe, di mana yang pertama ada zero draft, ada positive draft, ada negative draft atau undercut dengan parting line di area sini. Nah, kita bahas satu persatu. Ada di mana zero draft, ada bagian part dari mold itu pasti stuck atau tersangkut ya. Lalu dari part tersebut juga akan ada yang menempel, biasanya di area side atau dinding dari bagian mold. Lalu juga akan ada pack di area atau mengepak gitu ya, di area cetakan atau di mold. Lalu ada sing mark ya, tanda marking yang ke dalam gitu ya. Atau ejection system itu di bawah tekanan yang berlebihan ya. Jadi terdapat tekanan yang berlebihan atau terjadi abrasi di area mold atau ada bagian yang lecet atau yang tergores. Lalu untuk negatif biasanya komponen akan menempel di mold kecuali kita menerapkan atau mengintegrasikan BUMP off atau mechanical release biasanya. Nah, untuk positif draft itu biasanya komponen terlepas dengan mudah dari moldnya atau dari cetakannya. Nah, itu bisa mengurangi keausan pada cetakan dan juga meningkatkan kualitas bagian serta kontrol ya, proses kontrolnya. Nah, pertimbangan untuk bagian dengan draft angle itu minimal harus dimana apakah rongga cetakan itu bertekstur atau terukir gitu ya, atau ukiran. Nah, itu yang harus kita tahu. Jadi bentuk moldnya itu tekstur atau berukir gitu. Lalu yang kedua, apakah atau akankah bagian yang dibuat itu resin yang terisi oleh serat ya, serat fiber. Nah, itu pertanyaannya. Nah, ataukah bagian tersebut menunjukkan tekanan dari ejection force. Jika demikian, jika itu benar, itu akan berpotensi hasilnya atau produknya akan menebal di area-area tertentu. Nah, itu akan mencegah prevent peeling ya, atau pembalikan atau terbentuk jaringan serat itu selama atau scarring during ejection itu, selama proses ejectionnya itu. Jadi membentuk sekat-sekat itu atau membentuk profil-profil serat. Nah, rongga draft versus core draft itu relatif membentuk shrinkage atau penyusutan. Nah, bagian-bagian yang biasanya menyusut dari dinding ya, cavity walls atau pocket, area pocket itu bagian-bagian juga area singkit, area core atau stand moldnya, area stand mold. Nah, tingkat penyusutan dari plastik atau shrinkage rate itu dapat menentukan berapa banyak bagian yang akan terlepas dari rongga atau seberapa agresif bagian tersebut yang akan menyusut ke bagian inti atau core-nya.
Untuk shrink mark atau shrinkage, biasanya kita sebut shrinkage, itu adalah deformasi cooling atau pendinginan yang terjadi di area yang mempunyai ketebalan yang berbeda, yang sangat tebal. Selain ketebalan produk yang lainnya itu lebih tebal daripada area yang dengan ketebalan yang sama. Nah, itu ketika kita melakukan injection, biasanya bagian dinding yang tebal tersebut itu harus seimbang coolingnya, misal pendinginannya itu harus seimbang atau seragam untuk menghindari tanda-tanda itu tadi shrinkage tadi ya, terutama terjadi ketika plastik masih cair di area tengah. Jadi di tengah itu masih cair, tapi di area kulitnya itu sudah mendingin gitu. Nah, itu pasti akan sering terjadi. Nanti akan saya lihatkan beberapa sampel, dimana ini salah satunya sampel mengenai shrink marks atau shrinkage. Contoh ini bisa lihat di area sini nih, ini lalu ini bed, nah ini lalu ini shrink marks atau shrinkage, ini shrinkage. Lalu juga kita bisa lihat shrinkage itu biasanya terjadi di ketebalan yang berbeda, biasanya di area yang lebih tebal seperti ini di sini ya, di ini. Lalu ini ada bed use stick wall ya. Lalu juga biasanya yang bagus itu ada rib-ribnya ya, asal ketebalannya sama. Nah, secara perhitungan mari kita bahas ini versi saya, mungkin secara general waktu saya belajar juga. Nah, di mana ada T atau wall thickness dari part itu sendiri ya, ketebalan dari part biasanya kita sebut T. Lalu ada width ya, width itu wall thickness around a boss, artinya biasanya di situ ada wall rib gitu ya, wall rib gitu ya. Nah, itu nilainya kalau sama W sama dengan T, itu akan terjadi shrink mark di sini. Karena di sini pasti akan ada ketebalan yang lebih di situ. Makanya dia akan terjadi shrinkage di situ. Nah, perhitungannya adalah ketika kita sudah kita pasti punya ketebalan ya, ketebalan material ya. Kita pasti tahu ketebalan materialnya, diketahui. Lalu untuk W-nya seharusnya bukan sama, tetapi 40 sampai 60%. Ya, W-nya itu 40 sampai 60% dari ketebalan part. Dan tentunya harus diberikan radius. Nah, nilai radiusnya itu harus lebih dari sama dengan 25% dari ketebalan material. Itu. Nah, ini suatu case di mana yang jelek itu ketika ini ya, seperti ini ya, yang tidak ada radiusnya, ini pasti akan terjadi shrinkage-nya. Lalu lebih baik itu pasti dikasih radius agar ketebalan produknya itu sama. Lalu yang lebih baik itu dia akan di area tengah dikasih suatu pocket. Kalau ini juga baik, tapi yang the best-nya ada pocket di tengah. Itu. Nah, sekarang bagaimana kita bahas mengenai bagaimana menghindari shrink mark atau shrinkage itu tadi. Dimana ada coring. Coring itu kita membentuk atau penipisan area yang tebal untuk mencapai ketebalan dinding yang seragam. Artinya di situ misal ini ada profil atau solid tertutup gitu ya, kita buat aja coring. Jadi ketebalan ini dibuat sama. Ya, gambar dari sampingnya, lalu dia akan buat ketebalannya sama seperti ini. Contohnya juga ini kasih radius. Ini juga dibuat coring ya. Lalu untuk menghindari yang lainnya adalah tekanan dari proses pressure ya, packing pressure dan juga injection parameter itu penting. Lalu mold cycle time-nya, lalu mold cooling dan cooling time-nya, pasti siklus waktu itu penting untuk pendinginan.
lalu juga blowing dan foaming again, dan yang terakhir ada quality product design. Nah di situ kita bisa lihat ya, sudah seperti ini, nanti pasti hasilnya seperti ini. Lalu warp terjadi dalam kondisi yang sama dengan tanda di string mark bersama, namun cooling di mold itu juga merupakan faktor utama dalam proses warp ya, proses bersama, cuman ini key faktor ya, cooling itu dan gate-nya itu biasanya menjadi kunci, faktor kunci terjadinya warp. Nah kita bahas ya, bagaimana seperti halnya dengan sync mark atau itu tadi yang kita sebutkan di depan, di mana produk desain itu adalah kunci dari bagaimana kita mengurangi warp itu sendiri. Contoh, ini dari desain, lalu di moldnya, nah dia akan terjadi seperti ini ya, dari desain ya, produk seperti ini, lalu waktu dibuat moldnya dia akan melengkung. Nah dari part desain seperti ini, part moldnya akan melengkung seperti ini dan seperti ini ya. Jadi prosesnya dari A, B, C, dan D ya, ini seperti ini. Nah ini desain yang buruk itu seperti ini, dan hasilnya pasti seperti ini ya. Dari A ke B ya, jadi A yang seperti ini dibuat yang agak seperti ini, lalu dari C dibuat dengan agak berunda seperti ini. Nah ini pasti hasilnya lebih baik. Lalu warp yang lainnya biasanya dipengaruhi oleh temperatur dan juga material shrinkage, pasti juga stress induced warp. Di situ kita bisa lihat melengkung itu dia pasti panasnya itu tinggi, di biru ini panasnya berarti rendah. Nah part ketika dia ada panas lalu juga ada cooling, pendingin, itu dia pasti akan melengkung ke atas ya. Part warp forward hot surface, itu area hotnya yang titik-titik ini. Nah di sini panas, lalu di area yang sini itu cold, dingin. Yang terjadi adalah pasti akan naik, pasti akan melengkung ke atas, part warp toward hot surface. Nah di sini ada gambaran bagaimana ini differential shrinkage ya. Ini ada radial shrinkage, excess circumferential shrinkage ya. Ini ada gate-nya, gate, ini juga gate. Ini ada longitudinal shrinkage ya, transfer shrinkage ya. Ini ada warping, ada flat shallow part, lalu juga ada curved surface battle resistant to distortion. Nah mungkin kita akan bahas di selanjutnya, di mana ada model di PowerShape. Jadi contoh, nanti mungkin akan saya buatkan case sendiri untuk demo live, di mana kita bisa buat draft angel dan juga wall section exercise atau latihan. Kita bisa open PowerShape dengan sampel di example1.ps model. Nah di sini kita bisa memodifikasi part itu yang cukup mudah. Contoh partnya seperti ini, untuk mengganti wall thicknessnya jadi 1,5. Jadi ini sebelumnya nih 0 ya, jadi 90, jadi lurus, zero draft. Nah, kita mau buat drafting kemiringan 1,5 draft angelnya 1,5, atau dari 1 derajat menjadi 1,5. Itu cukup mudah, mungkin di PowerShape 3 menit. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai injection mold untuk part preparation atau part analysis ya. Selanjutnya di session selanjutnya kita akan bahas part analysis untuk split line ya. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai bagaimana kita bahas untuk preparation ya, di awal sampai akhir tadi ya, part injection untuk part preparation, nanti kita akan masuk ke part analysis atau dengan split line. Oke, terima kasih.